Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin adada khalqihi ta'ala wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Kita lanjutkan bersama pandangan bernas Al-Fudail bin Iyad rahimahullah dalam halaqah yang ke-86. Setelah kita membincangkan dua pertemuan yang lalu ungkapan Al-Fudail bin Iyad yang mengatakan rasa takut si hamba terhadap Allah adalah menurut tahap ilmunya, terhadap Allah, menurut ma'rifahnya. Orang itu akan takut kepada Allah mengikut ma'rifahnya kepada Allah. Satu. Sementara sifat zuhud si hamba adalah mengikut cinta akhiratnya. Cinta akhirat bergantung kepada sifat zuhud terhadap dunia. Kalau cinta akhiratnya kuat, zuhudnya pun akan lebih hebat, insya-Allah. Seterusnya dalam catatan berikutnya Fudail bin Iyad mengatakan siapa yang mengamalkan ilmunya tak usah risau memikirkan apa yang dia tidak tahu. Justru siapa yang mengamalkan ilmunya yang diketahuinya, niscaya Allah memberi taufik bagi yang belum diketahuinya. Ini tentang ilmu. Sebelum ini tentang khasyah, tentang zuhud. Macam mana kita supaya tetap meningkat di bidang keilmuan? Amalkan apa yang sudah diketahui katanya. Amalkan ilmu yang sudah diketahui, tahu sedikit amalkan. Itu insya Allah ilmunya akan bertambah, akan berkembang, akan maju. Jangan kalau sudah diketahui tidak diamalkan. Karena belajar itu wajib, menambah ilmu itu wajib. Belajar itu wajib. Dari kecil ya, dari dia pandai belajar sampai ke penghujung usia wajib belajar. Jadi macam mana supaya mudah dapat ilmu katanya? Amalkan ilmu yang sudah tahu. Man amila bima alima awrathahullahu ilma ma lam ya'lam. Siapa yang mengajarkan ilmu yang dia sudah tahu, Allah akan mengajarkannya ilmu yang dia belum tahu. Itu maka perintah belajar dan mengajar tuh di surah Al-A'la, di surah Al-Alaq ya. Allamal insana ma lam ya'lam. Allah lah yang akan mengajar manusia itu ilmu yang belum dia ketahui. Yang penting amalkan saja ilmu. Dan kita harus ingat ya, tentang ilmu ini termasuk pertanyaan asas, pertanyaan pokok yang akan dititik beratkan nanti di sana, di samping pertanyaan tentang usia, tentang masa muda, tentang harta benda. Ada pertanyaan tentang ilmu. Karena tujuan kita hidup ini beramal dan berilmu. Subhanallah. Seterusnya Fudail bin Iyad menegaskan siapa yang mengamalkan ilmunya yang sudah diketahuinya, niscaya Allah memberi taufik bagi ilmu yang belum diketahuinya. Ilmu itu untuk diamalkan. Semua kita sering mendengar kata orang bijak pandai, ilmu tanpa amal ibarat pokok tanpa buah. Subhanallah. Kunci kejayaan dalam bidang belajar adalah dengan mengamalkan ilmu. Macam mana kita nak mengamalkan ilmu ini? Ya sering-seringlah membaca buah fikiran macam ini dikatakan oleh Fudail bin Iyad. Sering berinteraksi dengan kalamullah, dengan hadis Rasulullah SAW, dengan para salihin,
agar kita selalu terangsang untuk mengamalkan ilmu, bergaul dengan orang-orang saleh, orang-orang yang akan mengingatkan kita dengan Allah. Jangan sibuk dengan perkara-perkara yang melalaikan, faktor-faktor kelalaian, hindari faktor kelalaian. Ada arahan dalam surah Al-Kahf. Allah memperingatkan di sana, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba' hawa wa kana amruhu furuta. Ini kalau kita pedomani ini ayat ini, insyaallah kita akan terdorong terangsang untuk sentiasa berinteraksi dengan keilmuan. Apa katanya tadi? Ayat 28 surah Kahfi ya. Al-Kahfi halaman 297. Latihlah dirimu bersabar bersama orang-orang yang beribadat menyembah Allah pagi dan petang. Jadi kita akan menghadkan pergaulan. Yuriduna wajah, mereka ingin mencari ridha Allah. Jadi kita akan memilih kelompok pergaulan yang merangsang kita untuk beribadat kepada Allah. Siapa mereka itu? Allazina yad'una rabbahum, orang yang berdoa, beribadat kepada Allah pagi petang. Yuriduna wajah, mereka mencari ridha Allah. Inilah yang mau didekati. Wala ta'du 'ainaka anhum, jangan engkau jauhkan perhatianmu terhadap mereka, daripada mereka. Jangan dialihkan perhatianmu, turidu zinatal hayatid dunya, karena engkau tergiur disebabkan fata morgana keduniaan ya. Jangan fata morgana keduniaan menipu dan menggiurkan kita. Satu, jangan tergiur dengan keduniaan. Wala tuti' man aghfalna qalbah, jangan pula engkau patuhi orang yang lalai hatinya an dzikrina, dari zikrullah. Jadi berarti dalam masyarakat itu paling kurang ada dua kelompok manusia. Pertama, orang mencari ridha Allah pagi petang, itu saja yang difikirkannya, maka dekatilah mereka. Yang kedua, orang yang lalai hatinya daripada zikrullah, daripada Al-Quran, daripada ilmu, jangan turuti itu. Wattaba'a hawa, malah orang ini memperturutkan hawa nafsunya sahaja. Wa kana amruhu furuta, perihalnya sia-sia belaka. Berlalu satu hari, ilmu tidak bertambah, amal tidak bertambah, malah orang tua hanyut dalam kelalaian. Apalagi di era kelalaian sekarang, semua orang rata-ratanya lalai dengan media-media kelalaian. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Inni uhibbukum fillah wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa astaudiukumullah allazi la tadi'u indahu wada'i'uh. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina wa arda'ana ya karim. Na'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa na'udzu bika mink la nuhsi thanan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma fas sultana wa iyyana wal muslimina wan nas ajma'in. Allahumma fas sultana wa iyyana wal muslimina wan nas ajma'in. Allahumma fas sultana wa iyyana wal muslimina wan nas ajma'in. Allahumma hafizna min kulli su' wa min kulli makruh. Allahumma hafizna kama hafizta bi ibadika as-salihin. Ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis. Aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.